Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali dengan Bunda Saraswati Channel. Kali ini Bunda mau bawakan sebuah cerita untuk teman-teman semuanya ya. Cerita di zaman bodoh ya. Dulu sebelum Indonesia merdeka ya, sebelum kita mengenal sekolahan, mengenal buku, mengenal apalagi HP ya, mengenal semuanya belum ada satupun ya. Di situ ada sebuah kampung, yang kampung itu di pegunungan ya, di bawah pegunungan, di sela-sela bukit itu ada perumahan ya, rumah kecil, desa kecil yang tidak terjangkau oleh kendaraan atau sepeda ya, bahkan kemana-mana selalu jalan kaki ya. Tapi desa itu sangat rukun ya, rukun banget ya, tentram dan alami dan juga penuh damai dan kedamaian yang diutamakan di situ adalah gotong royong ya. Pada suatu saat ya, setelah pukul 9 gitu ya, ada dua orang ya yang sepakat mencari kutuk bersama-sama. Akhirnya dia pergi ke semak-semak belukar. Di situ ada sungai kecil yang mengalir. Kadang kalau waktu hujan itu penuh airnya, tapi kalau musim kemarau itu nggak ada air sama sekali. Nah, di situ ada namanya Pak Slamet dan Pak Sleman. Itu dua orang itu dia mencari kutuk atau mencari apa kutuk itu. Kalau sekarang mungkin bisa ada yang bisa menyimpulkan di bawah, kutuk itu adalah belut. Belut itu adalah kalau sekarang itu bandeng ya, tapi kalau dulu itu kan karena sekarang dipiara itu lain jenis juga lain nama, jadi sekarang itu mungkin bisa dikatakan aja itu kutuk ya, mencari kutuk ya. Iya. Dan suatu ketika itu bersama-sama mencari kutuk, setelah lama gitu dapatlah satu ya, terus diterusin lagi, dapat lagi, karena orang zaman dulu tuh tidak ada pantang menyerah, tidak ada capek, tidak ada kesel, yang penting membuat anak istrinya itu nyaman gitu. Dia nggak ada cinta lain kecuali cinta keluarga ya, selain cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan itu cinta yang keluarga itu adalah yang lebih utama. Makanya cari kutuk itu walaupun sampai penat, sampai capek, tetap dia itu cari ya. Akhirnya pada suatu jam gitu, pada jam ketentuannya waktu sholat duhur, dia pergilah Pak Sleman sholat duhur ya, karena bawa sarung cuma satu, bawa sajadah ala sekedarnya itu cuma satu, jadi gantian Pak Sleman itu yang sholat, Pak Slamet itu lagi cari kutuk, meneruskan perjalanan tadi cari kutuk. Nah, di situ Pak Slametnya dapat satu lagi, jadi dapat dua. Akhirnya Pak Slemannya yang cari kutuk, Pak Slametnya yang sholat dapat lagi satu. Nah, karena jam sudah lama, udah tidak terasa udah pukul 5 ya, ingat sama istri dan anaknya, mungkin lama menunggu di rumah akan segera pulang di rumah gitu. Akhirnya dia itu berhenti, bersepakat, Pak udahlah di jam 5 ya Pak Slamet. Pak Slemannya bilang begitu sama Pak Slamet. Pak Slamet, oh iya, kita sekarang diakhiri aja sampai di sini, lain kali kita mencari bersama-sama ya. Dapat 3, tidak berpikir dapat 3 itu gimana caranya bagi, karena zaman bodoh, dia nggak tahu ya caranya bagi. Nah, dia itu rezekikan aja ya, itu yuk sekarang dibagi aja, sebelum pulang dibagi, jadi masing-masing bawa hasilnya masing-masing. Nah, ini Pak Sleman ya, aku yang bagi. Pak Slamet begitu bilang, kamu satu, aku satu ya, yang satu gimana ini caranya bagi? Oh ini dipotong aja tengah benar ya. Kalau dipotong tengah benar nanti nggak sama, kamu kepala, aku yang ekornya, kita nggak sama. Terus gimana ini? Aduh pusing aku, coba kamu aja Pak Sleman yang bagi gitu, kata Pak Slamet. Pak Sleman yang bagi, oh ya aku punya ide ini, idenya ini dia itu di apa,
Terus Pak Selimannya bilang ya, oh gini, kalau aku yang bagi aku punya ide, ini dipotong mujur aja gitu. Nah kalau kebetulan itu pisaunya yang dibawa itu cangkok itu ya, pisau cangkok kalau zaman dulu itu kan ketul ya, maksudnya ketul itu nggak tajam gitu, kalau bahasa dulu itu ketul gitu ya, itu nggak tajam. Terus gimana caranya bagi, padahal ini kalau diparuh mujur ke ekor gitu kan otomatis kan nggak sama, karena pisaunya nggak tajam pertama, yang kedua mesti nisip gitu, karena ini kan kutuk, jadi kutuk itu kalau disigar itu kan mesti nisip ya, jadi nggak sama gitu. Terus sampai situ tuh pusing, terus pusing, aduh pusing. Gimana Pak, kamu aja yang bagi Pak Slamet gitu. Pak Slamet bilang, nih aku yang bagi dulu aja, kamu satu, ya aku satu, lalu yang satu itu diparuh aja, kamu kepala, aku ekornya. Nah kan nggak pas, kalau kamu kepala aku ekor berarti besarnya kan nggak sesuai gitu, nggak cocok, kita nggak adil gitu. Ya setelah 2 orang itu pusing sampai 1 jam, dia itu bagi bandengnya itu, kutuknya itu ya, ribet banget, kepala sampai sakit, dia udah nyerah kalah. Dia berdoa kepada Allah ya, karena dia punya iman, dia juga orang beriman, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah di sini ada orang yang bisa membantu aku, tolong bantu aku ya Allah, dengan apapun caramu aku ikhlas ya Allah. Kalau ada orang yang bisa membagi ini dengan caramu aku ikhlas ya Allah, begitu. Kemudian tak lama kemudian datanglah seorang dari kebun bawa pacul gitu ya, dari kebun baru mencangkul gitu. Datanglah seorang bapak-bapak yang bernama Pak Bejo ya, Pak Bejo. Di situ Pak Bejo itu tanya, loh kok di sini Pak Sleman, ada apa dengan Pak Slamet gitu, kok rejekan, tak dengerin dari kejauhan tadi orang tua itu kok rejekan, masalah apa sih gitu. Pak tolong, ini tolong bantu aku Pak, tolong banget, ini diselesaikan masalahnya, aku punya masalah sama Pak Sleman, kata Pak Slamet begitu. Aku tadi cari kutuk, orang tua cari kutuk tadi, dapatnya 3, nggak bisa caranya bagi gitu. Terus gimana, tolong bagikan Pak Bejo gitu ya. Pak Bejo bilang, nah ini masalahnya orang tua cari kutuknya 3. Nah begini saja, sekarang aku punya ide Pak, tak bagikan ya, iya aku setuju banget Pak gitu. Katanya ini kutuknya kan 3 kan, orangnya kan 2 kan, Pak Slamet 1, Pak Bejo, Pak Sleman 1. Nah ini yang 1 aku, orang 3-3-nya, yang 2 itu orang Pak Sleman dengan Pak Slamet itu nggak tahu kalau penghasilannya dia berkurang, yang harga 1,5 malah 1. Dia bilang, nah pas gitu. Alhamdulillah pas banget Pak, untung ada Pak Bejo yang lewat, kalau nggak ada Pak Bejo gimana aku tadi, mungkin sampai malam nanti aku tetap di sini karena aku nggak bisa membagi. Syukur alhamdulillah ketemu Pak Bejo, inilah rasa syukur saya kepadamu ya Allah, karena aku sekarang udah semuanya udah clear, sudah jelas, sudah terang, gamblang, tenang hati, tenang dan nyaman, karena sudah bisa ada yang Pak Bejo tadi yang menyelesaikan masalah. Di situ ada muatannya teman-teman. Muatannya kenapa? Kita harus diwajibkan kita berbagi, walaupun ada rezeki sekecil apapun kita harus berbagi. Makanya dengan berbagi hati kita menjadi tenang. Ya, bahagiakan orang lain, maka dirimu akan bahagia. Itulah muatannya, walaupun kita sekecil pun dapat uang dan dapat rezeki. Kenapa Pak Bejo dan Pak Sleman dan Pak Slamet akhirnya hatinya merasa tenang, nyaman, karena udah berbagi kepada Pak Bejo, dan Pak Bejo pun tenang dengan senyum, orang 3 pulang ke rumah. Akhir cerita cukup sekian, lain kali disambung lagi. Bunda ucapkan banyak terima kasih buat yang menyimak video ini. Jangan lupa komen dan like. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.